Bagaimana mungkin kita sekarang ini mau bergabung bekerja sama dengan orang-orang yang jelas-jelas terbuka, tidak mau NKRI, tidak mau Pancasila, tidak mau UUD 45, dan anti Bhinneka Tunggal Ika. Tidak mungkin kita mau ikut mereka. Saya sudah sampaikan kemarin, kita tidak mau ditawar soal ini. Pada waktu itu beliau, Gus Dur, ditawari untuk dibiarkan terus menjadi presiden asal menerima kesepakatan-kesepakatan politik tertentu. Tapi Gus Dur menolak karena kesepakatan-kesepakatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih baik lengser daripada melanggar konstitusi. Itu sikap Gus Dur. Kalau tidak mau Pancasila, tidak mau NKRI, tidak mau UUD 45, tidak mau Bhinneka Tunggal Ika, kita bilang tidak kepada mereka. Jamiah kita ini sejak awal punya klaim besar yang diabadikan di dalam namanya, Nahdlatul Ulama. Ini klaim yang luar biasa. Ini bukan klaim atas kemuliaan ulama, bukan klaim atas tingginya derajat ulama, ini klaim atas tanggung jawab ulama. Maka jelas Nahdlatul Ulama tidak boleh tinggal diam dalam soal ini. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira kesadaran yang menimbulkan keberanian dan keteguhan para ulama, para muassis Jamiah ini untuk mendirikan Nahdlatul Ulama ini antara lain karena ulama-ulama ini, ulama-ulama kita di Nusantara ini selama ratusan tahun memang telah ditempa oleh pengalaman sejarah yang luar biasa yang menjadikan mereka semua berani berpikir, berani menawarkan jalan keluar bagi masyarakat. Lebih dari ulama-ulama di berbagai belahan dunia lainnya. Ini ulama-ulama kita. Dari dulu, ya ini bisa menjadi kajian sosiologis, sosiohistoris yang mendalam. Tapi jelas ini sudah menjadi karakter dari para ulama kita. Dari dulu. Sehingga misalnya ulama-ulama kita ini yang pertama di seluruh dunia Islam yang berani mensahkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara nasional dan bukan negara agama. Pertama kali di seluruh dunia, ulama yang mengesahkan. Karena ulama-ulama kita ikut tanda tangan, ada wakil ulama kita ikut tanda tangan. NKRI ini. Tidak bisa kita bandingkan dengan misalnya Republik Turki, karena Republik Turki itu inisiasi dari orang sekuler yang tidak melibatkan ulama sama sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan Saudi, karena Saudi itu satu kabilah, Alu Saud yang kemudian menguasai satu wilayah di Jazirah Arab. Tidak bisa dibandingkan. Di sini betul-betul ulama kita ini, ulama beneran yang menyatakan bahwa NKRI ini sah. Bahkan kemudian dinyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila UUD 45 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika adalah bentuk final dari upaya umat Islam Indonesia mengenai negara. Dan itu ditegaskan di sini, di Sukorejo ini, pada waktu muktamar ke-27 tahun 1984. Ini ulama kita. Jangan sampai
generasi-generasi yang terkemudian dari para ulama, Nahdlatul Ulama ini kehilangan keberanian-keberanian dari para ulama terdahulu ini. Ya tentu saja ya, termasuk jangan sampai kehilangan ghirahnya di dalam tafaqquh. Maka saya kira jelas bahwa yang kita butuhkan bukan hanya sekedar, seperti saya sebut di depan, sekedar rumusan fiqhus syariah tentang waqa'i'. Ya kalau basul masail itu kan biasanya ada basul masail didiyah, waqi'iyah. Kita butuh lebih dari itu. Kita memerlukan tafaqquh tentang peradaban itu sendiri, tafaqquh tentang strategi untuk memperbaiki peradaban ini dengan inspirasi dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam. Ini yang kita butuhkan ke depan. Nah, para pendahulu kita, para kiai kita sudah membekali kita dengan contoh-contoh. Ya, tentang apa yang mereka lakukan di dalam menyikapi zaman. Keberanian untuk menentukan sikap. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan, ulama-ulama kita berani menyatakan bahwa ini negara yang sah untuk kita. Ketika sekutu datang di Surabaya, ulama-ulama kita berani memfatwakan wajibnya jihad fisabilillah untuk melawan sekutu. Ketika orang-orang bicarakan tentang hubungan antara Pancasila dan agama, dan apakah usulan pemerintah tentang asas tunggal Pancasila untuk semua organisasi ini bisa diterima atau tidak, di sini juga di Sukorejo ini Hadratus Syekh Kiai As'ad Syamsul Arifin berani memberikan jaminan bahwa kita harus menerima Pancasila sebagai asas bagi jamiah kita. Saya mendapat riwayat dari tangan pertama. Karena pada waktu itu paman saya, Kiai Mustafa Bisri, masuk di dalam komisi rekomendasi bersama-sama dengan Kiai Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan sejumlah kiai yang lain, termasuk Kiai Yusuf Muhammad, Allah yarham, dan lain-lain. Dan di situ dibicarakan tentang sikap NU terhadap usulan pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Asas bagi semua organisasi yang ada. Para kiai anggota komisi rekomendasi pada waktu itu, menurut riwayat dari paman saya, Kiai Mustafa Bisri, enggan untuk membuat pernyataan yang qat'i tentang ini. Jadi tidak mau menyatakan menerima atau menolak, tetapi hanya ya pokoknya pernyataan tengah-tengah lah kira-kira. Tapi sebelum hasil sidang komisi dibacakan di pleno, Kiai As'ad memanggil anggota perumus, yang anggotanya antara lain ya Gus Dur sendiri dan paman saya. Tapi Gus Dur tidak mau, nanti dimarah-marahin katanya. Yang lain juga tidak mau, akhirnya paman saya Kiai Mustafa Bisri didaulat untuk menghadap Kiai As'ad. Dan beneran dimarahin. Ketika, kenapa kok tidak mau terima asas tunggal, katanya bilang. Ya kita bukannya tidak mau terima Kiai, kata paman saya. Kita ini cuma mendudukkan masalahnya secara proporsional. Tidak bisa begitu, katanya. Yang dibutuhkan itu mau terima apa tidak. Dan kita harus terima, katanya bilang. Kalau kita tidak terima, apa akibatnya buat NU ini? Gimana kalau pemerintah marah, katanya bilang.
Nah, kata paman saya, NU sebesar ini masa pemerintah berani melakukan apa-apa kepada NU? Kata paman saya kepada Kiai As'ad. Iya kalau tidak berani, kalau berani siapa tanggung jawab? Kata saya bilang. Nah dibalik sama paman saya, ya, karena Kiai As'ad menyatakan siapa kalau berani, siapa tanggung jawab kepada Allah, kepada umat. Dibalik sama paman saya, lah, kalau kita terima asas tunggal, siapa yang berani tanggung jawab di depan Allah dan di depan umat? Saya, Kiai As'ad. Ini Kiai As'ad. Saya. Nah katakan ya sudah ada tanggung jawab, ya sudah kita terima aja, gitu. Ada yang tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua Jamaah Nahdlatul Ulama beserta jamaahnya hidup di NKRI hari ini di bawah tanggungannya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Beliau yang nanggung asas Pancasila. Ini keberanian kiai-kiai kita. Keberanian bersikap, keberanian untuk membuat keputusan, untuk memberi jalan keluar. Sehingga apapun yang terjadi masalah bisa diselesaikan. Karena ulamanya berani membuat keputusan, berani memberi jalan keluar. Kalau ulama kita tidak berani bersikap mengesahkan NKRI sebagai negara bangsa, ya mau jadi kapan, mau merdeka jadinya kapan? Mau jadi negaranya kapan? Tidak ada. Kalau ulama kita tidak berani memfatwakan jihad fisabilillah, ya, perang sabil melawan sekutu waktu itu, ini kemerdekaan sudah diproklamirkan, negaranya belum tentu jadi ada gitu. Kalau sekutu tidak dilawan waktu itu. Nah, kalau soal Pancasila itu tidak diselesaikan di sini dengan keberanian bersikap seperti yang saya gambarkan tadi itu, ini masalah bisa tambah ruwet. Bisa tidak jelas, tidak karu-karuan siapa yang radikal, siapa yang tidak. Nah, sekarang kita punya ukuran yang jelas. Kalau mau Pancasila berarti oke. Kalau tidak mau Pancasila, tidak mau NKRI, tidak mau UUD 45, tidak mau Bhinneka Tunggal Ika, kita bilang tidak kepada mereka. Saya sudah sampaikan kemarin, kita tidak mau ditawar soal ini. Tidak mau ditawar soal ini. Sudah ketetapan dari para ulama kita demi kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Gus Dur dulu itu ketika digoyang, ya saya ingat betul bagaimana dulu Allahyarham Kiai Fawaid As'ad memimpin puluhan ribu umat, mungkin ratusan ribu, untuk memberi dukungan kepada Gus Dur ketika beliau diancam dilengsarkan. Pada waktu itu Gus Dur ditawari untuk dibiarkan terus menjadi presiden asal menerima kesepakatan-kesepakatan politik tertentu. Tapi Gus Dur menolak karena kesepakatan-kesepakatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih baik lengser daripada melanggar konstitusi, itu sikap Gus Dur. Bagaimana mungkin kita sekarang ini mau bergabung bekerja sama dengan orang-orang yang jelas-jelas terbuka tidak mau NKRI, tidak mau Pancasila, tidak mau UUD 45 dan anti Bhinneka Tunggal Ika. Tidak mungkin kita mau ikut mereka. Ya Rabbal Alamin. Ini jelas. Nah, kalau tadi dinyatakan oleh Kiai As'ad dalam riwayat yang disampaikan Kiai Azaim bahwa pada suatu saat Nahdlatul Ulama ini akan menjadi damar kambang.
Tapi sebetulnya ada cita-cita agung yang sudah diisyarahkan sejak awal. Ketika Kiai As'ad Syamsul Arifin diutus oleh Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif untuk mengantarkan tongkat kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Dengan isyarah ayat yang isinya menggambarkan tentang tongkatnya Nabi Musa. Wa tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asai atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa, fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf, sanu'iduha siratahal ula. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita renungi isyarah ini sebetulnya adalah cita-cita tentang Nahdlatul Ulama. Cita-cita tentang Nahdlatul Ulama. Seolah-olah Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif menyampaikan pesan kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, dirikanlah jam'iyah para ulama itu, Nahdlatul Ulama itu, dan dengan itu berjuanglah agar jam'iyah Nahdlatul Ulama itu menjadi tongkatnya dunia Islam sebagaimana tongkat Musa. Ini Bapak Ibu sekalian adalah cita-cita yang harus terus-menerus diingat oleh seluruh kader-kader, seluruh khudama dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sampai kapanpun. Kita tidak boleh berhenti berjuang. Terus-menerus, setapak demi setapak, apapun rintangan yang kita hadapi, apapun yang terjadi, tidak boleh berhenti sama sekali untuk berjuang agar Jam'iyah ini menjadi tongkat Musa bagi dunia Islam.